Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Kajian Sosial. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa teori sosiologi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pertanyaannya, kenapa kita harus membahas dunia pendidikan? Karena, meskipun banyak elemen-elemen lain yang membentuk sebuah kehidupan bermasyarakat, namun pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk menjaga keberlangsungan sistem sosial atau melakukan sebuah perubahan sosial. Pada kesempatan pertama ini, kita akan bicara tentang teori sosiologi pendidikan menurut Emile Durkheim. Tentu teman-teman tahu siapa itu Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan salah satu tokoh sosiologi klasik yang biasanya disebutkan pada awal-awal pembelajaran sosiologi bersama dengan Max Weber atau Karl Marx. Emile Durkheim lahir pada 15 April 1848 di Pinal, Prancis. Dia adalah keturunan dari garis keluarga Rabi Yahudi yang kemudian pada masa remajanya dia tidak puas hanya dengan pembelajaran agama. Lalu dia lebih suka untuk menyeburkan dirinya belajar pengetahuan-pengetahuan umum, khususnya pada bidang kesusastraan dan estetika. Emile Durkheim mempunyai beberapa karya yang sangat terkenal, bahkan sering dikaji hingga sekarang. Yang pertama adalah The Religious Form in Life, lalu ada Suicide, lalu ada lagi Division Labor in the Society, lalu ada juga The Rules of Sociological Method. Pada tahun 1902, Emile Durkheim dipanggil ke Universitas Sorbonne untuk mengajar di sana. Kemudian pada tahun 1906, dia mendapatkan gelar profesor untuk bidang ilmu pendidikan. Oleh karena itu, jika kawan-kawan sedang belajar tentang sosiologi pendidikan, maka teori-teori Emile Durkheim ini tentu tidak bisa untuk dilewatkan. Paradigma sosiologi paling terkenal dari Durkheim adalah tentang paradigma fakta sosial, di mana Emile Durkheim mengadaptasi teori ilmu alam yang lebih menekankan fakta empiris, kemudian diaplikasikan pada pengamatannya terhadap peristiwa-peristiwa sosial. Tidak terkecuali pada bidang pendidikan, yang pada saat itu dari tahun 1800-an akhir hingga 1900, masyarakat Eropa sedang mengalami revolusi industri. Dan begitu pula diikuti dengan perubahan dalam bidang pendidikan yang kemudian membentuk beberapa kategori lembaga pendidikan. Misal, ada yang namanya secondary school, yaitu lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk orang-orang dari masyarakat kelas bawah, kaum pekerja, ataupun mereka yang ada di kelas menengah, tapi menengahnya bawah ya, bukan menengah atas. Oke. Jika kawan-kawan mau membaca buku yang berjudul The Rise of the Modern Educational System, yang ditulis oleh Clark pada tahun 1988, dalam buku itu, Clark menceritakan tentang bagaimana secondary school dibuat untuk mendidik anak-anak agar kelak bisa memenuhi kebutuhan industri dalam hal buruh dan pekerja. Kemudian, bagaimana dengan anak-anak dari kelompok elit? Tentu mereka sekolah di tempat yang berbeda dari anak-anak dari kelas bawah. Karena anak-anak dari kelas elit ini, dalam proses pendidikannya akan diajari tentang beberapa pengetahuan mengenai ekonomi, keuangan, atau bahkan politik. Dan hal-hal itu yang kemudian tidak bisa diakses oleh anak-anak kelas bawah karena tidak diajarkan di secondary school. Dalam menyikapi perbedaan lembaga pendidikan ini, Emile Durkheim kemudian mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Education and Sociology. Kemudian dalam sebuah bab yang berjudul L'Evolution et le rôle de l'enseignement, Secondary and France, Emile Durkheim mengatakan, ini saya akan mengatakannya dalam bahasa Inggris. Any school system is made up of two kinds of components. On the one hand, there are a whole series of fixed stable arrangements and established methods. In a word, institution. But, at the same time, within the machine thus constituted, there are underlying ideas at work, urging it to change. Seen from the outside,
Secondary education appeared to us as a series of establishments whose physical and moral organization is fixed. But, seen from another angle, that same organization harbors aspirations seeking fulfillment. Underlying this fixed, consolidated existence, there is a life on the move which, though less visible, is by no means insignificant. Dalam kalimat pertama dari paragraf ini, kita bisa melihat bahwa Emil Durkheim mengatakan bahwa proses pendidikan yang terjadi di Eropa pada saat itu terbentuk dari dua komponen. Yang pertama, stabilitas dan metode yang baku, atau established methods. Stabilitas atau stable arrangement artinya adalah bahwa pendidikan harus mempunyai susunan yang stabil, misalkan struktur organisasi lembaga, kurikulum, dan sistem pengajaran. Kemudian, pendidikan juga harus mempunyai tingkatan berdasarkan pengelompokan, semisal usia, jenjang kelas, dan keterampilan apa yang diajarkan. Yang kedua adalah established methods. Artinya pendidikan harus dilandasi dengan metode pembelajaran yang bisa diterima dan diakui oleh masyarakat. Jadi, metode yang diberikan ini tidak harus atas gagasan dari masyarakat itu sendiri, tapi bagaimana caranya agar pemerintah bisa menyusun metode atau kurikulum yang sesuai dengan kepentingan mereka, lalu kemudian secara halus itu disampaikan kepada masyarakat bahwa ini penting untuk anak-anak agar dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya nanti, atau agar dia bisa diterima oleh pasar kerja. Itu artinya pendidikan di Indonesia memang disusun untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia akan pekerja-pekerja yang secara sadar mengikuti aturan dan mau dibayar murah. Lalu bagaimana pendidikan saat itu memang benar-benar memberikan fungsi untuk mengajari masyarakat, mengajari anak-anak sekolah ini nanti untuk bekerja. Bukan untuk merubah keadaan. Jadi, fakta yang didefinisikan oleh Emil Durkheim pada kondisi pendidikan di Eropa tahun 1800-an akhir, menyatakan bahwa pendidikan sebagai proses, menyatakan bahwa lembaga pendidikan itu tidak ubahnya atau memang berfungsi sebagai lembaga yang mempersiapkan anak-anak menuju dewasa dan kemudian siap untuk menjadi tenaga kerja dalam pabrik-pabrik di Eropa yang kala itu sedang mengalami revolusi industri. Jadi, sekolah merupakan bridging atau jembatan yang mempersiapkan anak-anak di usia sekolah untuk kemudian bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ingat, kata kuncinya adalah berkontribusi, bukan membuat perubahan. Pada masa revolusi industri, pengembangan secondary school bertumbuh pada 3 hal, yaitu systematization, segmentation, dan defining institution. 3 asas ini kemudian menjadi landasan untuk lembaga pendidikan, khususnya secondary school, agar bisa membentuk anak-anak yang disiplin, mempunyai keterampilan, dan mempunyai kesadaran bahwa dia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk negara, dan berkontribusi pada sebuah perubahan industri, yaitu dengan cara bekerja. Dengan paradigma fakta sosialnya, Emil Durkheim menyatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah pola pembentukan individu yang berkelanjutan, mencakup fisik dan moral yang kemudian selaras dengan tatanan masyarakat. Jadi intinya adalah agar bagaimana anak-anak bisa bekerja untuk masyarakat, alih-alih merubahnya. Kemudian saya mengutip dari sebuah bukunya George Reiser, sebuah buku babon tentang teori sosiologi dari klasik sampai postmodern. Di situ dia mencantumkan tentang pernyataan Emil Durkheim mengenai pendidikan, yaitu pendidikan merupakan salah satu usaha konsisten dari Emil Durkheim untuk mewujudkan moralitas modern dalam masyarakat. Pendidikan didefinisikan sebagai proses yang ditempuh sang individu untuk memperoleh alat-alat fisik
intelektual, dan nilai moral. Semua itu dibutuhkan untuk dapat hidup dalam bermasyarakat. Masih dalam bukunya Ritzer, Emil Durkheim meyakini bahwa ruang kelas adalah masyarakat kecil, yaitu sebuah miniatur masyarakat yang diikat dalam semangat kolektif dan dapat dibuat cukup kuat untuk menanamkan sikap moral. Setidaknya ada 3 sikap moral yang kemudian berguna untuk membangun sebuah kolektivitas masyarakat. Yang pertama, kedisiplinan. Yang kedua, kesetiaan. Dan yang ketiga adalah pengembangan otonomi individu, namun tetap berdasarkan persetujuan dan norma kelompok sosial tersebut dalam masyarakat. Elemen moralitas ini tentu tidak bisa dipisahkan dari kelas sosial mana anak ini berasal. Sekolah yang berisi anak dari kelompok kelas menengah tentu akan belajar tentang kontribusi mereka terhadap industri dengan menjadi pekerja. Dengan fokus pada belajar hal yang teknikal, maka sekolah sedang mempersiapkan siswanya untuk bisa diterima dalam dunia industri. Kemudian Emil Durkheim juga mencetuskan sebuah teori tentang pedagogi. Pedagogi adalah sekumpulan sistem, moralitas, nilai, dan pengetahuan yang tersistemasi dalam sebuah sekolah yang kemudian diajarkan bagi anak-anak. Pedagogi adalah tentang kemampuan sekolah untuk melestarikan tatanan sosial dan memacu peningkatan individu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gagasan besar dari penerapan pedagogi adalah kesesuaian secara formal dan informal dengan masyarakat global. Penerapan pedagogi di setiap sekolah adalah tentang konsep ideal dari suatu kelompok masyarakat. Misal, sekolah bagi anak-anak kelas pekerja tentu akan mengajarkan tentang kedisiplinan dan kepatuhan pada aturan-aturan. Bagaimana mereka bisa mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan kerja dan mengembangkannya juga untuk kemajuan perusahaan. Itu akan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh sekolah-sekolah khusus untuk masyarakat elit, yaitu mengajarkan tentang pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi mereka untuk persiapan menuju universitas, atau mungkin masuk dalam dunia pemerintahan, bicara tentang pengembangan ekonomi, atau ekspansi industri ke negara-negara lain. Pedagogi yang diterapkan di masing-masing sekolah secara tersirat merupakan sebuah upaya untuk menjaga keberlangsungan dari sebuah masyarakat modern yang berbasis industri. Dengan membagi masyarakat berdasarkan divisi kerja pada sebuah perusahaan yang ditulis oleh Durkheim dalam buku Division of Labor, maka setiap individu diharapkan bertanggung jawab pada sebuah peran sosial dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, Durkheim berharap bahwa pendidikan mampu menjaga solidaritas mekanik dalam masyarakat, karena masing-masing kelompok dalam masyarakat bisa menyadari peran dan fungsinya. Mungkin cukup dari kami. Sampai jumpa di teori sosiologi pendidikan selanjutnya. Tetap sehat di negara yang sakit. Salam.